Strategi China dalam mendominasi pasar dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pepatah tua China menyebutkan, pendidikan merupakan sebuah kota emas yang akan menjadi sebuah kunci untuk membangun sebuah bangsa, menciptakan pemimpin dan melatih rakyatnya terampil. China, negeri dengan sejarah budaya 5.000 tahun peradaban, memiliki keunikan tersendiri dalam hal pendidikan. Negara dengan populasi terbesar dunia ini mampu membangun bangsanya dengan cepat karena memiliki sistem pendidikan yang mampu membangun suatu peradaban yang praktis, sehingga peradaban itu tidak mudah hancur. Perubahan yang dialami China sangatlah berarti. Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang dialami sangat dikagumi dunia dan dihormati oleh banyak kalangan. Hal ini dapat dilihat dari sisi ekonomi yang begitu luar biasa. Bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat sendiri merasa gentar dengan perekonomian China. Hasil survei beberapa tahun yang lalu menyebutkan bahwa selama hampir 10 tahun terakhir, pengaruh China di dunia maupun kawasan Asia, termasuk Indonesia, meningkat tajam. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2019, pengaruh China melampaui Amerika Serikat dan Jepang di mata publik Indonesia. Artinya, China jauh lebih berpengaruh terhadap Indonesia dibanding Amerika Serikat. Sekitar 66% warga Indonesia menilai China berpengaruh sangat besar dalam kehidupan mereka. Jauh lebih banyak dibanding Amerika Serikat yang berada di 49%. Pengaruh China yang cukup besar bagi Indonesia dapat dirasakan dalam bidang ekonomi. Ada banyak produk asal negeri Panda yang masuk ke dalam pasar Indonesia. Di antaranya, merek handphone seperti Vivo, Xiaomi, Huawei, dan Oppo yang sering Anda pakai untuk melihat YouTube Ricky ini. Contoh produk lainnya adalah tekstil dan pakaian. Arah angin dunia sudah mulai berubah, dan mungkin banyak netizen dunia masih kurang menyadari bahwa China sedang memasuki gelombang ketiga dalam menanamkan pengaruhnya terhadap dunia. Gelombang pertama mengekspor pengaruh budaya ke luar negeri. Baru-baru ini, media Jepang mengeluh bahwa banyak pandangan generasi muda Jepang tentang China telah berubah. Komik, mobile gaming, novel, dan film-film dari China semakin menjadi populer di kalangan anak muda Jepang. Untuk memahami komik dan gaming dari China, banyak anak muda Jepang bahkan mulai belajar sejarah peradaban China, seperti belajar tentang opera Peking, lukisan tinta, kaligrafi, makan kue bulan, dan hotpot, bahkan dating dengan cewek atau cowok China. Adegan-adegan ini dinilai sangatlah tidak normal, karena sekitar 10 tahun yang lalu, justru budaya Jepang yang mempengaruhi anak-anak muda China, seperti J-pop, Ultraman, Bei Robo Kabutek, Doraemon, Oshin, dan kartun Jepang lainnya yang sangat populer di China. Sebaliknya, sekarang semakin banyak kartun dan gaming China menggantikannya, atau istilahnya feng shui mulai berubah. Gelombang kedua, investasi China secara besar-besaran di dunia. Pada tahun 2021, investasi asing langsung China telah mencapai 145,2 miliar dolar, meningkat 9,2% dari tahun ke tahun. Atau orang China menyebutnya memasuki lautan bintang. Selama beberapa dekade terakhir, pengalaman perusahaan China yang telah terakumulasi di pasar domestik, termasuk keuletan inovasi berkelanjutan, teknologi digital, internet, maupun teknologi luar angkasa, mulai membantu mereka dalam investasi di luar negeri. Misalnya, banyak perusahaan peralatan rumah tangga Jepang seperti Sanyo, Sharp, dan Toshiba telah diakuisisi oleh perusahaan China. Gelombang ketiga saat ini mengekspor produk China ke seluruh dunia. Di masa lalu, sebagian besar mobil, peralatan rumah tangga, dan produk kebutuhan keluarga China lainnya perlu diimpor dari Jepang, Amerika Serikat, maupun Jerman. Dan mereka percaya bahwa barang impor adalah simbol kualitas dan keandalan yang sangat baik. Tetapi sekarang semuanya sudah berubah.
Surat kabar finansial terbesar dunia asal Jepang, Nihon Keizai Shimbun, atau lebih dikenal sebagai The Nikkei, menekankan bahwa produk bagus China sedang menyerbu Jepang. Selain preferensi masyarakat Jepang terhadap manufaktur China, perusahaan-perusahaan transportasi Jepang juga mulai membeli transportasi energi baru China. Survei di Amerika Serikat juga menekankan bahwa 65% ke atas konsumen Amerika tidak dapat dipisahkan dari manufaktur China setiap hari. Data dari General Administration of Customs China menunjukkan bahwa dalam 8 bulan pertama tahun ini, ekspor mobil China telah meningkat 44,5% dari tahun ke tahun, menjadi 1,91 juta unit kendaraan, menyalip Jerman mendominasi peringkat kedua di dunia. Baik itu mobile gaming, film kartun animasi, investasi di luar negeri, ataupun produk domestik China yang pergi ke luar negeri. Semuanya menunjukkan bahwa China hari ini bukan lagi China di masa lalu. Pencapaian ini juga telah mengubah sikap konsumen domestik China terhadap produksi dalam negeri sendiri. Ada semakin banyak mobil energi baru domestik seperti Hongqi, Nio, Xiaopeng, Li Xiang, BYD maupun Wuling di jalan-jalan di kota-kota metropolis Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, ataupun kota-kota kecil lainnya di China. Mereka tidak lagi membabi buta menyembah produk buatan Eropa, Amerika Serikat maupun Jepang. Sebenarnya bukan hanya perubahan materi, tetapi juga banyak perubahan spiritual. Sebagai contohnya, anak-anak muda generasi Z, China hari ini sangat mementingkan budaya tradisional Tiongkok. Misalnya, data dari e-commerce China bernama VIP Shop menunjukkan bahwa sejak Agustus tahun ini, penjualan pakaian tradisional Hanfu di platform tersebut telah meningkat 143% dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya, generasi Z China tidak hanya jatuh cinta dengan mengenakan Hanfu untuk shopping ataupun pesta, tetapi lebih ingin mewariskan konsep ini kepada generasi berikutnya. Kesimpulannya, investasi, konsumsi, dan ekspor adalah troika yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan ekonomi negara manapun di dunia. Perusahaan-perusahaan China dengan cepat mengglobal dan banyak budaya China menyebar ke seluruh dunia. Tak satu pun dari mereka diperoleh dengan mudah. Strategi China dalam mendominasi pasar dunia memberitahu kita bahwa selama kita semua terus menjaga sikap pragmatis dan kerja keras, serta melakukan tugas dengan baik, kita pasti akan mencapai pembangunan nasional yang lebih tinggi dan berkualitas juga seperti China. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!